mempresentasikan hasil diskusi kami untuk matkul manajemen database dengan judul jenis-jenis data dan penerapannya. Berikut adalah pemaparan materi dari kami. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai model data. Jadi, model data adalah abstraksi yang mendefinisikan bagaimana data diwakili, diakses, dan dimanipulasi dalam sistem basis data. Pemodelan data merupakan proses membuat representasi visual dari struktur data, hubungan antar data, atribut, dan aturan dalam suatu sistem informasi. Tujuan dari pemodelan data ini adalah untuk mempermudah pemahaman, pengorganisasian, dan pengelolaan data agar proses bisnis dan aplikasi berjalan dengan data yang terstruktur dengan baik. Ada 4 manfaat dari pemodelan data. Yang pertama yaitu untuk mengurangi kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis data. Yang kedua untuk memfasilitasi kecepatan dan efisiensi desain serta pembuatan basis data. Yang ketiga untuk menciptakan konsistensi dalam dokumentasi data dan desain sistem di seluruh organisasi. Yang keempat, untuk memfasilitasi komunikasi antara perekayasa data dan tim kecerdasan bisnis. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai model data dalam akuntansi. Yang pertama, menentukan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, menjadi fondasi untuk mengorganisir transaksi keuangan dan laporan keuangan. Selanjutnya terdapat jenis-jenis model database. Yang pertama, ada data hierarkis. Jadi data hierarkis merupakan data yang diatur dengan menggunakan struktur pohon atau tree structure untuk mengatur data dengan hubungan yang kaku, yaitu satu ke banyak, one to many, di mana setiap catatan anak hanya memiliki satu pemilih. Model ini unggul dalam kecepatan pengambilan data dan kemudahan pemeliharaan integritas data. Namun, kekurangannya adalah struktur yang tidak fleksibilitas dan potensi terjadinya redundansi data. Dalam akuntansi, model ini tetap relevan untuk mempresentasikan bagan akun atau struktur laporan yang bersifat bertingkat. Selanjutnya itu ada data relasional. Data relasional merupakan suatu pendekatan dalam manajemen database yang mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel yang disebut relasi. Setiap tabel terdiri dari baris atau tuple dan kolom atau atribut. Setiap baris merepresentasikan sekumpulan nilai data yang saling berkaitan atau menggambarkan suatu entitas tertentu. Sedangkan kolom menunjukkan karakteristik atau atribut dari entitas tersebut. Nama tabel dan kolom berfungsi untuk memberikan makna terhadap nilai-nilai data yang tersimpan. Dalam model relasional, data direpresentasikan secara logis dalam bentuk tabel. Namun, penyimpanan fisiknya tidak tergantung pada cara data tersebut diatur. Yang kedua, ada model data jaringan. Dirancang sebagai pendekatan yang lebih fleksibel dari model hierarkis. Model ini mengganti struktur pohon hierarkis dengan grafik, di mana objek adalah node dan hubungan adalah busur. Fitur pembeda utamanya adalah kemampuan untuk mendukung koneksi yang lebih mendasar, kemungkinan satu tabel data dibagi atau terhubung dengan beberapa tabel lain. Dalam akuntansi, model ini relevan untuk analitik akuntansi forensik atau melacak hubungan kompleks antar entitas. Selanjutnya, itu ada tahapan proses implementasi model data. Yang pertama, itu ada identifikasi kebutuhan organisasi, yang dimana menentukan secara spesifik apa yang dibutuhkan dari sistem basis data. Tapi ini tuh berfokus pada sisi akuntansinya, seperti data apa yang harus dicatat, seperti jurnal, faktur, ataupun aset. Laporan apa yang harus dihasilkan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan bagaimana data tersebut harus diakses oleh berbagai departemen. Yang kedua, itu ada analisis entitas dan hubungan akuntansi. Mengurai elemen-elemen data menjadi entitas, tabel, atau objek utama, seperti akun kas, pelanggan, faktur, penjualan, dan jurnal. Lalu, menetapkan hubungan yang ada di antara entitas-entitas tersebut. Misalnya, satu akun dapat memiliki banyak jurnal entry. Yang ketiga, itu evaluasi karakteristik masing-masing model data, membandingkan kelebihan dan kekurangan dari model relasional, hierarki, dan jaringan. Evaluasi ini menentukan model mana yang paling cocok berdasarkan kebutuhan akuntansi. Misalnya,
Memilih model rasional karena akuntansi membutuhkan fleksibilitas dan integritas yang tinggi. Yang keempat, pilihan model data yang sesuai. Menetapkan model data yang mana yang secara formal akan menjadi basis konseptual untuk sistem akuntansi. Dalam konteks modern, pilihan ini bisa jatuh pada model relasional karena kemampuannya dalam mengelola relasi dan menjamin integritas referensial. Yang kelima, ada desain skema database, menerjemahkan pilihan model data ke dalam cetak biru teknis. Ini melibatkan pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD, menentukan tabel, kolom, tipe data, serta menetapkan kunci primer dan kunci asing untuk menghubungkan data akuntansi. Yang keenam, implementasi dan pengujian. Proses fisik membangun basis data menggunakan perangkat lunak DBMS seperti MySQL, SQL Server. Setelah dibangun, dilakukan pengujian untuk memverifikasi apakah data akuntansi seperti transaksi, saldo, dan lainnya itu dapat dimasukkan dan diakses dan divalidasi sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Yang ketujuh, itu integritas dengan sistem akuntansi. Menghubungkan basis data yang telah teruji dengan modul-modul lain dalam sistem informasi akuntansi atau SIA, seperti modul input jurnal, modul sales, dan modul reporting. Tujuannya agar data dapat mengalir secara otomatis dan real-time ke buku besar dan laporan keuangan. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum